Healthies, saat ini kita ada di acara Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Nah, di podcast ini kita mau berbagi informasi menarik seputar kesehatan bersama saya, Wiwit. Dan juga di episode ini, episode yang paling keren deh pokoknya. Perdana kali ini kita akan mengambil dan ngobrol bareng dengan Wamen Kemenkes, Dr. Dante Saksono Herbuwono. Selamat pagi, Pak Dante. Selamat pagi, Bu Wi. Enaknya manggilnya Pak Dante, Dr. Dante, atau Pak Wamen? Apa saja boleh. Apa saja. Oke. Ya, Pak Wamen ini atau Pak Dante ini kita kenal sebagai ahli diabetes pertama di Indonesia dan tercatat pernah menjadi anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Dan Dr. Dante saat ini kita kenal sebagai Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kita pingin tahu nih, kita pingin banget tahu seperti apa sih keseharian dan gaya hidup sehat beliau. Nah, kita akan ngobrol dalam Kemenkes episode perdana Hidup Sehat ala Dr. Dante. Senang banget saya bisa ngobrol sama Dr. Dante pagi ini. Dan sebelumnya dok, selamat ulang tahun untuk Hari Kesehatan Nasional. Selamat ulang tahun juga untuk semuanya. Iya, ada sebelum kita mulai ada cuplikan mungkin pesan Dr. Dante di Hari Kesehatan Nasional ini buat teman-teman di Healthies. Jadi Hari Kesehatan Nasional ini adalah momentum di mana kita harus saling bergotong royong dalam mengatasi pandemi ini. Karena pandemi ini nggak bisa selesai dengan satu pekerjaan eksklusif milik Kementerian Kesehatan. Tapi semua pihak harus saling membantu, terutama masyarakat. Ini adalah momentum yang kuat di mana gotong royong tadi bisa menjadikan satu power dan spirit kepada seluruh bangsa sehingga kita bisa keluar dari pandemi. Ya, apalagi di HKN ini di masa pandemi ini amat sangat bermakna sekali ya dok, dengan nakes-nakes yang sudah berjuang begitu hebatnya di masa-masa pandemi ini. Ya dok, tadi kan kemarin seperti kita ketahui ada beberapa penghargaan untuk nakes ya. Dr. Dante, kemudian sekarang juga nakes yang masih hidup istilahnya dan ada di acara yang HKN Kemenkes. Dr. Dante, sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol sama Dr. Dante nih. Sebagai Wakil Menteri Kesehatan, sosoknya sering dicari oleh publik. Dulu pertama kali saya lihat Dr. Dante, kita nih orang-orang Kemenkes, kayak apa sih Dr. Dante, Wamen kita buka nih fotonya nih ceritanya, keren banget. Dr. Dante kan kalau foto selalu gayanya begini nih, wah kayaknya oke nih, banyak nih tanda kutip ibu-ibu yang cakep banget ya gitu, gitu kan. Nah, ya apa alasan sih Bapak ini dicari oleh publik dan alasannya nggak punya media sosial? Kan menurutnya kalau ngobrol tuh saya nggak punya medsos, kenapa nih? Padahal di satu sisi Pak Dante ini orang yang kalau boleh kita tahu, kita kenal banget yang namanya Bapak suka banget fotografi. Tapi Bapak itu nggak suka yang namanya medsos. Nah, kalau kita ingin mengunggah hasil foto ke media sosial, itu juga kadang-kadang kita suka mikir, Pak Dante kira-kira berkenan nggak ya? Gitu. Nah, gimana Pak ceritanya Pak? Iya, jadi fotografi itu sebenarnya kan hobi yang saya lakukan karena saya memang senang fotografi. Tapi kadang-kadang fotografi itu nggak harus selalu diekspos, hanya dinikmati sendiri. Kalau misalnya saya ingin menikmati fotografi dan ingin saya expose, sebenarnya ada komunitas fotografi yang saya juga ikut di dalamnya. Oh iya. Dengan teman-teman kayak teman-teman wartawan, teman-teman fotografer yang lainnya, ada komunitasnya sendiri. Jadi memang banyak yang tanya kenapa kok nggak punya medsos sih, gitu. Padahal medsos itu kan penting untuk aktualisasi diri sebenarnya. Betul. Ya memang mungkin karena kesibukan, karena memang saya juga nanti kalau punya medsos nggak diupdate orang marah nanti. Ini medsosnya masih jalan nggak sih? Gitu. Tapi kan jadi kalau kayak penasaran gitu loh Pak. Iya. Biarin aja biar jadi tambah penasaran. Tapi emang benar-benar Bapak nggak seneng untuk mengupload apa yang Bapak fotonya, apakah hanya foto Bapak lagi jalan-jalan atau memang foto yang bertema Pak? Gitu. Dulu gini ceritanya, saya senang sama fotografi itu ya. Dulu waktu saya masih belajar di luar negeri selama beberapa tahun, salah satu yang menemani saya itu adalah fotografi. Saya mulai dari street fotografi, kemudian ke natural fotografi, foto pemandangan dan sebagainya. Saya diberi kesempatan untuk tinggal lama, kira-kira 4 tahun di Jepang, sehingga Jepang kan alamnya kan bagus. Kita abadikan foto-foto itu. Terus saya pernah ikut lomba fotografi dan sebagainya. Kemudian
salah satu diantaranya masuk ke dalam kategori final. Kemudian saya juga masuk salah satu fotografi di salah satu kelompok media sosial fotografer sebagai salah satu fotografer idola. Waduh. Padahal saya itu belajar, tuh. ya padahal saya belajar itu nggak khusus, cuman karena saya ingin ditemani oleh satu tools yang membuat kesepian saya pada saat saya belajar di Jepang itu menjadi terobati. Nah, salah satunya ada dengan fotografi ini. Ternyata hobinya bisa membawa ke final juga ya Pak ya? Iya, tapi ya itu kan cuman sambilan saja, Jadi memang mudah-mudahan nanti kalau sudah ada waktunya, sudah tidak sibuk lagi jadi Wamenkes, masih ada kesempatan untuk moto-moto lagi. Selama jadi Wamen nggak moto foto-foto apa gitu? Foto-foto keluarga paling. Oh, foto-foto keluarga, tapi nggak foto khusus Bapak mau ngapain gitu ya? Mudah-mudahan nanti ada Sabtu Minggu kan bisa Pak? Iya, Sabtu Minggu kita terus kerja. Oh, Vikon ya Pak. Baik, Pak Wanwa, kita cerita ke belakang lagi. Gimana sih, tentu ada sebuah keterkejutan waktu Bapak diumumkan akan menjadi Wamen. Ini sebetulnya sering ditanya sama orang. Sering ditanya, Pak gimana sih rasanya waktu dilantik jadi Wamen atau gimana. Tapi sekarang Bapak bercerita khusus kepada kita, kepada Kemenkes. Apa sih rasanya, terus gimana keterkejutan Bapak, dan cita-cita Bapak menjadi Wamen membawa Kemenkes ini? Jadi sebenarnya kalau mau jujur ya, saya menjadi Wamen tuh nggak ada bayangan sebelumnya, karena saya tidak pernah punya ambisi untuk menjadi Wamen kesehatan. Terus tiba-tiba ketika saya sedang liburan dengan anak-anak, kemudian ditelepon oleh pihak istana untuk segera datang ke istana. Kita kan kaget, lagi liburan. Liburan di mana Pak, boleh tahu? Liburan dekat sih, di dekat sini di daerah Bogor. Iya, siap. Daerah Bogor, daerah Puncak. Terus tiba-tiba ditelepon oleh istana. Kemudian saya tinggal tuh keluarga saya tetap liburan. Saya datang ke istana, terus kemudian saya dilantik. Dan waktu itu yang menjadi pedoman saya untuk melaksanakan tugas ini adalah pesan dari Bapak Presiden saja, apa yang harus diperbaiki. Karena setelah pelantikan, kemudian kita dipanggil satu-satu, kemudian diberi arahan oleh Bapak Presiden apa yang harus kita lakukan. Nah, bersumber dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut, disitulah saya melangkah untuk menjalankan tugas-tugas dan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden sebagai Wamenkes ini. Tapi perasaan saya sih sebenarnya ya antara terkejut, karena memang tidak pernah saya rencanakan untuk menjadi Wamenkes, tetapi juga itu harus dikerjakan karena amanah yang harus dilaksanakan. Biasanya kalau baru pertama dan ini sebuah amanah besar, ada nggak Pak rasa ragu di Bapak waktu itu? Takut, ragu itu kan pasti kaget, kalau kaget nyampur sama itu kan Pak kan? Nah itu ada nggak Pak? Jadi kalau saya lihat sebenarnya kan saya bekerja dalam satu institusi yang sudah lama, yang orang-orangnya juga sudah punya pengalaman yang banyak tentang di dalam dunia kesehatan. Iya, betul. Kemudian saya juga bekerja dengan Bapak Menteri yang juga sebelumnya mempunyai pengalaman organisasi yang banyak. Jadi sebenarnya kalau untuk ragu sih tidak ada keraguan, karena saya didukung oleh orang-orang di sekeliling saya yang sudah punya kapabilitas yang tinggi untuk mencapai tujuan, untuk mencapai amanah, untuk mencapai hal-hal yang kita cita-citakan sama-sama. Jadi ragu sama sekali tidak ada. Alhamdulillah. Jadi kita juga nggak ragu nih sama Bapak nih sekarang. Sekarang kita juga nggak ragu untuk podcastin Bapak. Iya Pak, jadi ngobrol lagi ke belakang. Tentu ada Bapak punya satu sosok yang menginspirasi Bapak. Jadi nilai hidup dari masa kecil kah? Atau apa yang bisa mengantarkan Bapak sampai ke jenjang kesuksesan saat ini? Jadi salah satu idola saya yang sampai saat ini saya kagumi adalah ayah saya. Nah, ayah saya pernah berkata bahwa kamu itu dari anak yang lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Karena bapak saya hanya guru, kepala sekolah di SMA, ibu saya juga guru. Kemudian bapak saya pernah berpesan, kamu lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Jadi kalau ingin mencapai kesuksesan, kamu harus bekerja 3 kali, 4 kali lebih keras daripada orang yang lahir dari keluarga yang memang sudah luar biasa. Jadi dari situ kemudian saya
lakukan itu, selalu mengenang kata-kata beliau itu, sehingga saya selalu bekerja keras di mana saya harus ditempatkan. Sebelumnya saya bekerja sebagai staf pengajar di FKUI, kemudian di organisasi kesehatan, kemudian bekerja di laboratorium sebagai peneliti. Iya Bapak, banyak ininya ya. Kemudian, nah di situ saya selalu berpedoman pada apa yang ayah saya ajarkan untuk melakukan kerja 3 kali 4 kali lebih keras daripada orang yang memang sudah biasa, sudah lahir dari keluarga yang luar biasa. Dan mungkin itu yang menginspirasi saya untuk bekerja maksimal dimanapun saya ditempatkan. Ya. Apakah pesan ini sama Bapak turunkan pada putra-putra? Putra ya Pak, 2 ya? Putri dan putra. Namanya cantik-cantik loh Pak, beneran ya. Tapi namanya siapa aja Pak? Yang pertama Nicolette. Iya, Nicolette. Yang kedua Nevin. Nah itu apakah sama yang Bapak turunkan pada putra dan putri Bapak? Ya ternyata mereka itu kemudian kebetulan sekolah di sekolah yang disiplin tinggi, disiplinnya tinggi, dan tugas-tugas yang diberikannya banyak banget. Banyak banget tugas-tugas yang diberikan. Nah, di salah satu sekolah swasta di Jakarta yang punya memang kebiasaan untuk itu. Nah, tanpa saya harus berkata kepada mereka sendiri sudah sibuk sendiri. Tapi biasanya gitu ya, kalau disiplinnya tinggi, pekerjaannya banyak, udah deh, mudah-mudahan akan seperti Bapak juga ya, jadi nggak usah turun dari orang tua Bapak, terus Bapak ke putra dan putri Bapak. Sukses buat putra dan putri Bapak. Kalau Ibu gimana Pak, kalau Ibu? Istri saya kebetulan satu profesi dengan saya, dokter, tetapi prakteknya itu mengikuti jadwal sekolah anak. Jadi gitu. kalau anak-anak sekolah pagi dia praktek, anak-anak pulang sekolah dia sudah selesai praktek. Jadi itulah enaknya dia bisa ngatur waktu sehingga walaupun bekerja tetap juga bisa ngurus anak-anak di rumah. Iya. Ibu Mutiara ya Dok ya? Ya. Panggil-panggilannya Bu Tiara kalau saya suka ngobrol di sini. Iya. Baik, salam buat Ibu Pak. Pak, kita tadi udah ngobrol rame, udah apa. Sekarang kita akan lebih rame lagi main tebak-tebakan nih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami lontarkan kepada para netizen dan mereka sudah menjawab pertanyaan itu. Menjawabnya tentunya dengan yang mencari sosok Bapak, kemudian mendengar cerita-cerita Bapak dan segala macam. Nah, ini tebak-tebakannya lucu. Saya pingin aja nyocokin, kami ini pingin nyocokin apakah yang dijawab sama netizen ini sama yang dijawab sama Bapak, gitu ya Pak ya. Jadi ini Bapak cepat jawabannya Pak ya. Jangan mikir-mikir Pak, kalau mikir-mikir bukan tebak-tebakan namanya. Baik, sekarang saatnya tebak-tebakan nih Pak Dante. Pilih satu mana yang disukai. Bapak kan kita tahu nih, kalau di Bapak tuh bodybuilding banget. Nah Bapak, saya tahu ceritanya Bapak suka banget olahraga. Bapak pilih lari apa berenang? Lari. Nah Pak, nih ada, kalau saya perlu jawaban netizennya kan. Di jawaban netizennya nih berimbang nih, lari sama berenang. Di netizen 50 lari, 50 berenang. Kalau menurut Bapak, berenang itu sama besarnya dengan lari nggak? Sebenarnya sih berenang juga suka juga berenang. Cuman kan sekarang kondisi pandemi ini susah berenang. Jadi kegiatan yang paling banyak yang bisa saya lakukan adalah sekarang lari. Tapi sebenarnya juga dua-duanya suka. Lari itu memang saya suka lari. Saya ikut maraton di beberapa tempat. Bukan triathlon Pak, saya pernah dengar. Triathlon juga. Wow, triathlon juga. Maraton juga ikut. Maraton saya sudah finish 6 major marathon. 6 major marathon. Tepuk tangan buat Pak Dante. Terima kasih. Saya ikut 6 major marathon, butuh persiapan. Kenapa saya suka lari? Kenapa saya suka maraton? Yang saya suka bukan pada saat eventnya, tapi pada saat persiapannya. Karena pada saat persiapannya itu butuh latihan. Dan pada saat latihan itu kita ditempa disiplin. Bagaimana mengatasi kebosanan waktu kita lari 4 jam maraton. Kemudian kita mulai bertahap. Kemudian kita melakukan larian serangkaian strategi mengolah speed, endurance, dan kapasitas kita waktu kita lari. Nah itu yang saya suka dari lari. Ada targetnya waktu olahraga ditentukan oleh event yang akan kita lakukan. Kemudian dari situ saya suka lari. Lari kan murah olahraganya. Iya Pak, murah sehat lagi ya Pak ya. Murah dan sehat. Kalau boleh tahu Pak, terakhir Bapak ikut triathlon atau maraton tuh kapan Pak? Sebelum pandemi saya ikut di Boston Marathon. Oh, di Boston Marathon. Di Boston Marathon. Kalau di Indonesia sendiri Bapak ikut apa? Di Indonesia saya ikut triathlon
di beberapa tempat ikut Bintan Triathlon dan sebagainya. Wah, keren banget deh. Ya. Bener Pak, 2 jempol buat Bapak. Keren. Untuk keseharian, apakah Bapak pasti melakukan itu? Untuk keseharian sampai saat ini pada masa pandemi paling lari yang bisa saya lakukan. Masih rutin Pak tiap hari ya? Enggak tiap hari. Sekarang kesibukan kementerian membuat menjadi tidak bisa setiap hari jadinya. Tapi ya, pasti saya sebisa mungkin ada waktu luang saya lakukan lari. Oke, pokoknya ada olahraganya ya Pak ya, wajib. Masih ya? ada wajib olahraga. Iya, sekarang yang kedua Pak. Mana nih yang Pak Dante suka? Masak atau dimasakin keluarga? Dimasakin keluarga. Bener-bener nggak bisa masak Pak, waktu di Jepang kan sendiri? Ya waktu itu istri saya ikut, istri saya masak. Ternyata dimasakin juga. Dimasakin. Masakan apa sih Pak yang paling suka? Oh, masakannya yang paling suka masakan Padang. Oh, masakan Padang. Masakan Padang, walaupun saya orang Jawa, tapi saya suka masakan Padang. Oh gitu? Iya. Gak tahu kenapa saya suka bumbunya Padang. Bumbunya rempahnya kencang kali Pak ya? Rempahnya kencang dan sebagainya. Oh, boleh nih sebentar lagi kita ada masakan Padang loh. Baik. Jadi di sini ada sebanyak 52% netizen menyebut Bapak lebih suka memasak. Waduh, bener nih. Jadi agak nyerempet-nyerempet dikit ya Pak, 52%. Padahal Bapak senangnya dimasakin. Bener Pak, dimasakin lebih enak, tinggal makan ya Pak ya. Ya, kemudian kita balik lagi nih Pak. Masih tebak-tebakan. Tips menarik buat kita, tentunya kita terhindar dari diabetes. Itu banyak keluhan ya Pak ya, PTM tuh diabetes. Soalnya nggak sengaja semua masakan ternyata mengandung gula ya Pak ya, manis ya. Padahal itu yang paling enak loh Pak. Makanan sehat tuh banyak kan, kayak teman-teman saya bilang nggak suka makanan sehat, nggak enak, enakan makan nggak sehat. Tapi bener-bener. Nah, kita juga tahu bahwa Dokter Dante ini kan memang ahli diabetes molekuler. Nah, tebakan ketiga dari Dokter Dante untuk menghilangkan stres sedikit. Suka nyanyi atau suka melukis? Nyanyi. Wow. Walaupun saya bukan penyanyi, walaupun suara saya nggak bagus, tapi paling nggak saya lebih suka nyanyi di kamar mandi. Oh gitu. Iya. Pak, satu bait nyanyian boleh? Aduh, waduh, susah. Nanti pada kabur semua yang ikut podcast. Nggak apa-apa, kan ngilangin stres. Biasanya lagunya lagu era dulu atau sudah masuk ke era-era yang sekarang? Ya kan sekarang kan anak saya remaja ya, anak saya remaja. Jadi mau nggak mau saya mesti ngikutin tuh apa yang mereka gemari. Jadi mau nggak mau kita ngikut walaupun nggak ngerti. Tapi akhirnya lama-lama juga senang juga. Walaupun nggak ngerti, ngapalin juga ya Pak ya? Iya, ngapalin. Wah, berarti yang kayak bangsanya K-pop dan segala macam K-pop, BTS, bisa dong. Waduh, ngerti BTS loh iya, Bapak. itu anak saya yang... Oh, tapi ikut nganterin nonton dong kalau nonton. Baik, nah dari netizen ini yang milih Bapak nyanyi itu banyak loh Pak. Berarti bener nih netizen nih, milihnya Bapak untuk nyanyi daripada melukis. Ya Pak ya, keren. Nanti kapan-kapan kita dari SRK akan dengerin Pak Dante, atau mungkin setelah ini Pak Dante akan nyanyi buat kita. Boleh juga ya. Baik Pak, ngobrol lagi berikutnya. Tadi tebak-tebakan udah jalan, sudah tertebak 3, dan netizen banyak juga yang betul menebak Bapak ya. Kita balik lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Tadi Bapak sudah cerita tentang HKN yang temanya saat ini adalah Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku. Nah, kalau menurut Bapak, tema yang diambil itu maknanya gimana sih Pak? Jadi tadi saya sampaikan ya, maknanya itu adalah bagaimana kita kemudian sebagai bangsa bergotong royong dan saling memperkuatkan diri supaya kita bisa mengatasi pandemi ini secara bersama-sama. Kalau kita mengatasi pandemi ini secara bersama-sama, insya Allah kita bisa keluar dari situasi pandemi. Ini bukan tanggung jawab Kemenkes saja, karena yang paling menentukan bahwa angka pandemi ini akan turun adalah bagaimana masyarakat ini ikut berperan serta, terutama tindakan protokol kesehatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tema dari HKN ini akan memberikan kita apresiasi kepada tenaga kesehatan yang sudah berjuang pada saat-saat kita di masa sulit, itu sudah berjuang di tempatnya mereka masing-masing. Juga pihak-pihak yang sudah ikut berkontribusi. Iya, betul. Dari swasta, kemudian dari pihak kementerian lain, betul. Kemudian dari semua jajaran lah, semua lapisan masyarakat ikut bersama dan mengingatkan kita bahwa pandemi ini
adalah salah satu titik di mana kita memang harus bersatu tanpa membeda-bedakan sikap politis, agama, etnis, budaya dan sebagainya, supaya kita bisa memerangi bersama. Dan ternyata kita bisa. Iya, alhamdulillah, Pak. Dulu kita pernah punya situasi seperti ini ketika kita berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, dan kita bisa. Iya. Kita punya Bung Karno, kita punya Bung Hatta, Betul. dan pengorbanan para pahlawan yang sudah berjuang. Dan ternyata kita bisa waktu itu tanpa membedakan etnis, politik, agama dan sebagainya. Di masa pandemi ini juga kita ingin, ternyata ini terbukti untuk kedua kalinya bangsa kita juga mampu untuk bersatu. Dan tema HKN yang kita tetapkan pada tahun ini adalah membuat irama, membuat spirit itu ada lagi. Kalau spirit itu ada lagi, maka kita akan membuat bangsa kita ini semakin kuat. Iya. Jadi secara tidak langsung memang makna HKN itu membuat kita menjadi lebih baik. Iya, betul. Jadi memang betul-betul kita tunjukkan dengan bersatu. Alhamdulillah pandemi ini bisa kita lewati. Mudah-mudahan betul-betul pandeminya landai ya Pak ya. Iya. Karena memang kita rasakan ternyata kita udah masuk alhamdulillah level 1. Iya. Gitu Pak. Tapi walaupun memang mungkin masih dengan himbauan yuk kita hidup dengan merangkul COVID-19, tapi sudah banyak sekali kemajuannya karena kita bersatu ya Pak. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri, tapi pemerintah dengan masyarakat, dengan mitra yang lain ya Pak ya. Betul. Gitu. Alhamdulillah betul. Nah Pak Dante, kita ngobrol udah banyak banget, udah banyak sekali. Apakah yang terakhir sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita kali ini, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan? Bahwa kita ini sebenarnya bisa hidup sebagai bangsa yang sehat. Dan cerminan bangsa yang sehat ini akan memberikan kontribusi yang kuat juga terhadap kemampuan kita dan kualitas kita dalam berbagai macam hal. Dan tugas menjadi sehat itu adalah tugas bersama, tidak milik Kementerian Kesehatan dalam bentuk program, tetapi juga milik semua masyarakat yang terlibat di dalamnya, semua stakeholder yang ikut di dalamnya, sehingga masalah kesehatan ini adalah masalah tanggung jawab bersama. Kita pernah punya moto yang dari dulu, dari zaman saya sekolah, mens sana in corpore sano. Oh iya, mens sana in corpore sano. Itu jarang sekali kita dengarkan sekarang. Iya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, jiwa yang sehat juga. Kalau tubuh kita sehat, jiwa kita kuat, jiwa kita sehat, maka kita bisa menjadi bangsa yang lebih besar daripada bangsa yang ada sekarang ini. Amin. Iya. Itu ya Pak ya, memang bersatu dan mens sana in corpore sano. Waduh. Healthies, terima kasih banyak Pak Dante. Kita udah ngobrol banyak dan sebetulnya sih kepinginnya lebih panjang lagi karena saya mau ngorek-ngorek yang lebih detail lagi. Cuman kita nanti ngobrol lagi dengan Pak Dante di situasi yang lain lagi. Terima kasih Dr. Dante sudah berbincang di kesempatan hari ini. Sehat selalu Pak, dan mudah-mudahan terus perjalanan kerja Bapak, karir Bapak berjalan dengan baik, sukses. Bapak terus, yang penting adalah sehat. Salam buat ibu, salam buat anak-anak, salam buat semuanya di keluarga Bapak, sehat semuanya. Dan baik, untuk Healthies yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kesehatan dapat menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau di websitenya di www.sehatnegriku.kemkes.go.id dan mention ke Twitter @kemenkesri atau dengarkan juga radiokesehatan.go.id. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube kami dan Kementerian Kesehatan RI dan nyalakan lonceng untuk yang jadi pertama dan tahu bahwa episode terbaru kami. Baik, kita terus ikutin Kemenkes dan Kementerian Kesehatan Podcast akan selalu ada di episode-episode mendatang. Salam sehat buat kita semuanya. Jangan lupa 3M, protokol kesehatan, hindari kerumunan, dan kemudian kurangi mobilitas, dan tentu saja ayo vaksin. Tanpa memilih vaksin, semuanya vaksin baik. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu Healthies. Terima kasih Pak Dante, sehat untuk Pak Dante. Saya kepingin ngobrol lagi berikutnya Pak Dante.